Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kimia kelas 11 MIPA. Jangan lupa sebelum kita belajar bersama-sama hari ini, jangan lupa untuk berdoa dan selalu jaga kesehatan. Oke? Baik. Kita lanjutkan materi pelajaran pada hari ini, yaitu materi penggolongan hidrokarbon. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah golongan alifatik, yaitu alkana. Alkana atau ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Baik, perhatikan bahwa senyawa alkana atau deret homolog alkana memiliki rumus molekul seperti ini. Contoh ini ya, contohnya CH4, C2H6 dan seterusnya. Nama senyawanya yaitu ada metana, untuk C2H6 ada etana, C3H8 ada propana, C4H10 butana dan seterusnya. Gitu ya. Perhatikan selisih C dan H-nya. Ini 1, H-nya 4. Ini C2, H-nya ada 6. Jadi selisih C-nya 1, kemudian H-nya selisihnya adalah 2. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Rumus umum senyawa alkana, gitu ya. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Ini ya. CnH2n plus 2. Ini rumus umumnya atau rumus molekul. Jadi kalau C-nya 1, maka 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. C1H4. Jika C-nya 3, N-nya 3, berarti C3, N-nya 3, berarti 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Itu cara menghitung rumusnya. Gitu ya. Antara suku yang satu dengan suku berikutnya selisih CH2. Jadi antara C1 dengan C yang lainnya adalah CH2. Nama iopek untuk golongan alkana selalu diakhiri dengan kata ana. Jadi nama senyawanya nanti selalu dalam rumus strukturnya ikatan antara atom C yang satu dengan atom C yang lain berikatan tunggal. Jadi kalau alkana itu ikatannya tunggal atau ikatan jenuh. Nanti beda dengan alkena dan alkuna. Kita lanjut. Oke. Nah, tata nama senyawa alkana mengikuti kaidah tata nama iopek dengan memberikan akhiran ana bagi seluruh nama senyawa alkana. Perhatikan kaidah berikut untuk penamaan senyawa alkana rantai lurus dengan cara berikut ya. Nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam rantai karbon. Jika rantai karbon terdiri atas 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N atau normal. Jumlah atom C, C1, rumus molekul CH4. Nama senyawanya metana. Ini diulang yang tadi ya, ini lebih jelas lagi. C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nanti tugas kalian adalah kalian hukumnya wajib untuk menghafalkan rumus molekul ini dan nama senyawa. Misalkan C5H12 namanya apa? Pentana. C9H20 nonana. Jadi kalian nanti tugas kalian hari ini adalah menghafalkan. Jadi nanti ketika tatap muka nanti Bapak tagih hafalannya, gitu ya. C1 nama-nama senyawanya apa. Rumus molekul C2H6 strukturnya seperti ini nanti, gitu ya. Ini seperti waktu materi pertemuan
kedua ya. Ini CH3, ini CH3. Nama senyawanya adalah etana. Kenapa? Karena C-nya 2 hanya 6. Tata nama IUPAC alkana bercabang. Kalau tadi yang tidak bercabang. Kalau yang tidak bercabang tadi tinggal diberi N normal etana. Jadi karena ini tidak ada cabang, rantainya tidak bercabang, nanti nama senyawanya di sini dikasih huruf N etana atau normal etana. Oke. Ini untuk yang bercabang, rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi sebagai rantai utama atau induk. Jadi rantai induk atau rantai terpanjang. Jadi rantai induk, rantai utama itu adalah rantai C terpanjang. Penomoran dari ujung dekat cabang atau dekat gugus fungsi jika mempunyai gugus fungsi. Nanti lebih jelasnya ke contoh ya. Penomoran dari ujung dekat cabang. Cabang mempunyai rumus CnH2n plus 1. Nama cabang itu nanti nama senyawa, nama kimianya adalah alkil. Contoh CH3, C-nya 1 hanya 3 metil. CH3CH2 berarti C2H5 gitu ya. Nih gini, C2 jika E nya 2 maka 2 kali 2 adalah 4 tambah 1 5. Namanya cabang itu namanya etil. Jadi nama cabang ini berasal dari alkana tadi. Nama alkana kan tadi kan metana, etana, propana, berarti diakhiri dengan il. Berarti kalau metana kalau jadi cabang dia metil, etana jadi etil, propana jadi propil. Cabang, jika ada cabang yang sama disebut jadi satu dengan diberi awalan kata Yunani. Ini awalan dalam jumlah Yunani. Kalau satu nggak mungkin, cabang yang sama gitu ya. Mulai dari 2. Kalau ada yang sama jumlah 2 berarti di, tri, tetra, penta, heksa. Maksudnya kalau gini, kalau ada cabang metil 2 jumlahnya, boleh diawali atau boleh digabung dengan awalan dimetil. Kalau ada 3 berarti trimetil. Kalau ada cabang metil 4 tetrametil. Kalau ada cabang etil jumlahnya 3 berarti trietil. Cabang yang tidak sama disebut sesuai urutan abjad. Etil disebut lebih dahulu daripada metil. Jadi urutan abjad. Jadi kalau ada cabang etil dan cabang metil, maka kalian harus sebutkan etil dulu baru metil. Penamaannya berikut. Nomor cabang, nomor gugus fungsi, nama induk. Nomor cabang, ini saya ulangi ya, nomor cabang. Nanti nama cabangnya apa? Kemudian nama rantai induknya. Kalau ini nggak ada nomor gugus fungsi untuk senyawa hidrokarbon yang sederhana. Contoh, perhatikan contohnya. Oke, perhatikan contohnya ini. CH3, CH2, CH3 di sini ada cabang. Ini yang namanya cabang. Ini namanya rantai induk. Rantai induk itu rantai terpanjang 1 2 3 4. Dari bawah juga sama 1 2 3 4 boleh. Jadi rantai induk itu tidak harus yang dari kanan ke kiri. Pokoknya yang paling panjang. Ini rantai induk. Nah, ini disebut cabang. Langkah yang kedua, setelah menentukan rantai induk dan cabang, ini induk cabang. Di sini harus memberikan nomor. Jadi rantai induk itu atau rantai terpanjang itu diberi nomor. Dari mana nomornya? Dari sini. Penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi bukan dari kiri tapi dari kanan. Karena kalau dari kanan 1 2 nomor 2 ketemu cabang. Kalau dari kiri 1 2 3 baru ketemu cabang. Maka penomoran rantai induk dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi penomoran itu boleh dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari atas, bisa dari bawah. Jadi rantai induknya ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini cabangnya. Lanjut. Ini ya, 1, 2, 3, 4 cabang. Rantai induk ada 4. Berarti namanya apa tadi? Kalau C-nya 4. Namanya adalah butana. Cabang ini cabangnya CH3, berarti C-nya 1. Nah, maka cabang ini disebut metil. Maka nama senyawa ini gitu ya, nama senyawa ini jika digabung kayak gini. Nomor cabang metil ini di nomor berapa? Nomor 2, maka disebut 2 metil. Kemudian nama rantai induknya
Ada berapa C-nya? Panjangnya ada 4, butana. Gabung jadinya 2 metil butana. Jadi ada cabang metil di nomor 2, berarti 2 metil. Rantai induknya ada 4, butana. Ini nama senyawa. Jadi penulisan nama senyawanya yang kayak gini. Oh, berarti nama senyawa ini adalah 2 metil butana. Contoh yang kedua, ini ada cabangnya lebih dari 1. Gini ya, tahu gitu ya. Ini dari kiri, gitu ya. Ini cabang. Nah, perhatikan. Penomorannya dari mana? Dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya 5, ini berarti rantai induk atau rantai panjangnya ada 5. Cabangnya mana? Ini cabang 1. Ini cabang yang kedua. Beda cabangnya. Kalau ini cabangnya C-nya 1, kalau ini cabangnya C-nya ada 2. Kalau 1 berarti namanya metil, kalau ini 2 berarti namanya etil. Oke, ingat-ingat ya. Ini nomor 1, 2. Jadi nomor satunya bukan dari kanan. Karena kalau dari kanan 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Kalau dari kiri 1, 2 sudah ketemu cabang. Dari paling dekat dengan cabang. Maka nomor satunya ini. Maka kalian sebutkan bukan metil dulu. Tadi kalau ada metil, ada etil, sebutkan berdasarkan abjad, berarti E dulu. Ada cabang etil di nomor berapa? Tadi ini nomor berapa? Nomor 3. Berarti 3 etil. Nah, ada cabang metil nomor berapa? Nomor 2. Berarti 2 metil. Jadi gabung. 3 etil, 2 metil menunjukkan ini. Kemudian ini nama rantai utamanya. Rantai panjangnya ada berapa tadi? 5. Maka disebut pentana. Oke ya. Contoh yang ketiga, nah, ini cabangnya lebih banyak lagi. Perhatikan. Oke, ini ada cabang di atas, ada 2 cabang, di bawah ada 1, 2, 3. Perhatikan ada yang sama nggak? Ada cabang yang sama di sini. Ini metil, atas bawah metil. Ini etil 1, ini etil kedua, ini etil ketiga. Berarti ada metil yang sama 2, ada etil yang sama ada berapa tadi? Ada 3. Oh bukan, maaf, Bapak ulangi lagi. Ini ada yang salah. Rantai induknya bukan lurus, tetapi gini. Jika kita ngitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus 6, tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita ke bawah 6, 7. Maka rantai utama atau rantai panjangnya bukan yang lurus, tetapi dari kiri ke sini, terus ke bawah ke kanan. Ini rantai induknya atau rantai panjangnya. Jadi rantai panjangnya ada berapa? Ada 7, bukan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat-ingat ya. Jadi rantai induk itu tidak harus lurus. Ternyata sampai sini ke bawah ke kanan. Ini rantai induknya ada 7. Berarti rantai induknya nanti namanya heptana. Cabangnya berarti mana? 1, ini cabang metil, ini metil. Nah, ini cabang-cabang nih, cabangnya metil. Ini etil, ini etil. Jadi ada metilnya ada berapa? Ada 3, etilnya ada 2. Kalau ada cabang yang sama, boleh digabung namanya. Nanti dikasih awalan kayak tadi gitu ya. Nah, kebetulan ada metil, ada etil, berarti kita sebutkan etil dulu. Perhatikan. Ini etil ya. Etil di nomor berapa? Sama-sama di nomor C, nomor 3. Karena C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini ya. Karena kalau dari kanan 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Kalau dari kiri kedua cabang. Etil di nomor 3, ini juga nomor 3. Maka ditulis ulang 2 kali, 3,3 dietil. Kenapa kasih di? Karena etilnya ada 2, maka boleh digabung. Jadi nggak usah 3 etil, nggak 2 kali. Tapi boleh, tak harus digabung penamaannya. Kemudian metilnya mana? Metil ada di nomor berapa ini? Nomor 2. Ini nomor berapa? Nomor 2. Ini nomor berapa yang ini? Nomor 5. Maka tulis angkanya 2,2,5 gitu ya. Trimetil heptana.
trimetil. Kenapa? Karena metilnya ada tiga, 1, 2, 3 dijumlah, digabung jadi trimetil. Heptana, heptana itu karena rantai panjangnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalian seperti contoh ini dikasih nomor. Ini kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga nanti kalian dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Paham ya? Oke. Itu adalah contoh tata nama IUPAC senyawa alkana. Tadi ada yang normal, tidak bercabang. Kalau tidak bercabang pokoknya jumlahnya berapa? Kalau 5 ya berarti normal pentana atau N pentana. Jadi kasih awalan N kecil di depannya. N strip pentana. Jadi kalau 7 N strip heptana. Itu kalau tidak bercabang. Kalau ada bercabang, nomor cabang, ingat-ingat. Nanti nomor cabang, nama cabang, baru nama rantai induk atau alkana. Oke. Baik, semoga jelas. Nanti kalian boleh banyak bertanya ke Bapak ketika sudah tatap muka, insya Allah. Kalau kita sudah bisa tatap muka, nanti kalian harus banyak bertanya. Kita juga harus banyak latihan. Karena kalau materi kimia harus banyak latihan. Jadi tidak hanya mengerti, hafal, tapi harus paham dan harus banyak latihan. Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya tentang senyawa alkena, gitu ya. Karena tidak jauh berbeda. Kalau alkananya sudah bisa, alkana, ingat tugas kalian adalah menghafal nama-nama senyawa alkana dari metana terus gitu, metana, etana, propana dan seterusnya. Karena itu adalah nanti akan mempermudah kalian menuliskan nama senyawa ini, rantai induknya. Oke ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa isi kolom komentar kalian dengan nama dan kelas. Bagi yang tidak menuliskan nama dan kelas di kolom komentar, maka dianggap tidak hadir. Itu adalah tanda kehadiran kalian. Baik, terima kasih banyak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.